Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan lanjutan terkait use case diagram dan activity diagram. Sebelumnya, perkenalkan saya Andira Dewanti Faiza dengan NPM 24820010003. Yang pertama, ada use case diagram. Di sini terdapat 3 aktor, yaitu Kader Posyandu, Wali Anak, dan Puskesmas. Kader Posyandu dapat melakukan registrasi akun, login, data pemeriksaan, dan kirim laporan ke Puskesmas. Sedangkan wali anak dapat melakukan registrasi akun, login, input data balita, dan melihat hasil pertumbuhan anak. Sedangkan puskesmas hanya dapat melihat laporan posyandu. Di sini login dapat dilakukan setelah melakukan registrasi akun. Begitu juga dengan input data pemeriksaan yang dapat dilakukan setelah melakukan login. Begitu juga dengan input data balita yang hanya dapat dilakukan setelah melakukan login. Selain itu, melihat laporan posyandu dapat dilakukan ketika kader posyandu telah mengirimkan laporan ke puskesmas. Kenalkan, nama saya Thalia Jevon Priyadi dengan 3 digit NPM terakhir 026. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai activity diagram untuk proses yang registrasi akun dan juga login. Jadi di sini kami membuat dua activity diagram yang berbeda untuk orang tua dan juga kader posyandu karena di sini kami akan kami berencana untuk membuat aplikasi yang berbeda di antara kader dan juga untuk orang tua dan wali seperti itu. Jadi sini saya akan mulai untuk orang tua dan wali. Jadi sini ketika dimulai, orang tua akan mengakses aplikasi. Kemudian sistem akan menampilkan halaman login dan registrasi akun. Kemudian ketika sudah muncul, orang tua dan wali akan memilih menu registrasi akun. Dan kemudian sistem akan menampilkan halaman registrasi akun atau formnya yang berisi nanti menginputkan email dan juga passwordnya. Jadi ketika sudah muncul formnya, orang tua dan wali akan memasukkan email dan password, kemudian jika sudah akan submit pendaftarannya. Dan sistem akan melakukan validasi data. Dan sini ada beberapa titik keputusan. Jadi titik keputusan yang pertama adalah apakah data yang diinputkan tadi sudah lengkap. Contohnya mungkin lupa untuk mengetikkan password atau lupa untuk memasukkan email seperti itu. Dan ketika datanya tidak lengkap atau ada yang kurang, maka sistem akan menampilkan pesan error, kemudian akan kembali untuk menampilkan halaman registrasi akun. Dan ketika datanya sudah lengkap, maka akan ada titik keputusan yang kedua, yaitu apakah email sudah pernah digunakan. Dan ketika email itu sudah pernah digunakan untuk registrasi, maka akan muncul pesan error dan akan menampilkan halaman registrasi akun kembali. Dan ketika email itu baru digunakan atau tidak pernah digunakan untuk registrasi akun, maka sistem akan mengirimkan email aktivasi akun. Dan kemudian akan ada titik keputusan lagi, yaitu di orang tua dan wali, apakah emailnya itu sudah diterima. Kalau emailnya belum diterima, maka sistem akan mengirimkan email aktivasi akun kembali. Dan ketika emailnya sudah diterima, maka orang tua dan wali akan melakukan aktivasi akun. Dan ketika sudah melakukan aktivasi akun, maka sistem akan menampilkan halaman login dan kemudian selesai. Jadi di sini dan juga untuk yang kader dan posyandu sama persis, cuma ini tetap kami bedakan karena bedanya di sini ketika kader posyandu mengakses aplikasi kader posyandu. Jadi aplikasinya yang digunakan berbeda. Dan di sini terlihat terdapat 3 titik keputusan, yaitu yang pertama tadi, apakah data sudah lengkap, kemudian email pernah digunakan, dan apakah email aktivasi akun sudah diterima. Dan di sini juga terdapat aliran data, yaitu email dan juga password, kemudian validasi data, dan juga email untuk aktivasi. Kemudian lanjut untuk yang login, dan sini seperti yang registrasi, kami juga membedakan untuk aplikasinya karena berbeda, jadi kami membuat dua activity diagram. Jadi untuk orang tua dan wali, yang pertama yaitu orang tua atau wali akan mengakses aplikasi Posyandu khusus pengguna. Nah, kemudian sistem akan menampilkan halaman login dan registrasi akun. Kemudian orang tua dan wali akan memilih menu untuk login. Kemudian sistem akan menampilkan halaman login, yang mana halaman login ini akan ada formnya juga, yaitu memasukkan email dan juga password. Jadi di sini
ketika sudah tampil halaman login, orang tua atau wali akan memasukkan email dan juga passwordnya. Kemudian di sini ada titik keputusan, apakah email dan password itu sesuai. Ketika email dan passwordnya itu tidak sesuai, maka akan ditampilkan pesan error, sistem akan menampilkan pesan error, dan menampilkan kembali halaman login. Dan ketika email dan juga passwordnya sudah sesuai, maka sistem akan menampilkan halaman home, dan kemudian selesai. Dan ini juga berlaku untuk yang di bagian Kadir Posyandu. Dan bedanya sama seperti yang di awal tadi, yaitu bedanya adalah mengakses aplikasi Kadir Posyandu. Dan sini hanya terdapat satu titik keputusan, yaitu apakah email dan password sudah sesuai. Dan aliran datanya adalah email dan juga password, dan juga pesan sistem ini. Dan yang di awal tadi juga ada, aliran datanya juga ada pesan sistem. Jadi, dan sini tidak ada proses yang paralel, karena semuanya itu dilakukan step by step. Ini. Jadi, sekian dari saya. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Calona Ardianti dan di sini saya akan menjelaskan mengenai proses activity diagram dari menginput data balita. Yang pertama yakni pengguna atau orang tua wali dari balita tersebut melakukan start dengan login ke sistem. Yang kemudian sistem akan menampilkan menu utama. Yang selanjutnya orang tua atau wali itu memilih menu dari input data diri untuk balita. Selanjutnya, sistem akan menampilkan form untuk input data diri dari balita tersebut dan orang tua mengisi data diri balita. Kemudian, setelah selesai melakukan pengisian form, orang tua atau wali tersebut mengklik simpan dan juga sistem akan menyimpan data tersebut ke database dan ini prosesnya akan berakhir. Perkenalkan, nama saya Kansa Amanir Hamadini dengan NPM 2408-2010-019. Di sini saya akan menjelaskan diagram bagian input data pemeriksaan anak. Jadi proses di sini dimulai dari saat Kadir Posyandu ini melakukan login ke dalam sistem ya. Nah, setelah login berhasil, sistem bakal menampilkan halaman home yang berisi berbagai menu yang bisa diakses sama kader. Selanjutnya, kader di sini memilih bagian menu data pemeriksaan anak untuk memulai proses input data pemeriksaan. Setelah menu dipilih, sistem akan menampilkan data anak mana saja yang sudah terdaftar. Nah, setelah itu kader bakal memilih salah satu data anak yang akan diperiksa, yang akan diinput hasil pemeriksaannya. Setelah data anak dipilih, kader bisa menginputkan hasil pemeriksaan berupa tinggi badan, berat badan, dan juga lingkar kepala anak. Data yang sudah diinput tersebut kemudian bakal divalidasi sama si sistemnya untuk memastikan bahwa semua data itu sudah diisi dengan benar dan sesuai format. Jika proses validasi berhasil, sistem bakal menyimpan data pemeriksaan tersebut ke bagian database. Lalu, sistem akan menampilkan pesan konfirmasi data berhasil disimpan kepada kader itu sebagai tanda aja kalau proses input telah selesai dengan sukses. Nah, untuk terakhir, orang tua wali atau wali anak dapat melihat hasil pemeriksaan anaknya. Activity diagram ini adalah melihat hasil pertumbuhan anak. Yang pertama, start dengan orang tua atau wali melakukan login ke dalam sistem, yang kemudian sistem menunjukkan atau menampilkan menu utama. Selanjutnya, orang tua atau wali memilih untuk menu melihat atau menampilkan hasil pertumbuhan dari anak tersebut. Yang lanjut, sistem akan menampilkan atau mengambil data pertumbuhan anak dari database yang kemudian akan ditampilkan di sistemnya, menampilkan hasil pertumbuhan dari anak tersebut yang dipilih namanya, yang kemudian wali anak akan melihat hasil pertumbuhan anak tersebut. Kemudian selesai. Activity diagram yang keenam ada kirim laporan ke puskesmas. Di sini Kader Posyandu harus dapat membuka aplikasi melalui login terlebih dahulu. Setelah dapat membuka tampilan aplikasi, maka sistem akan menampilkan aplikasi. Setelah itu, Kader Posyandu dapat mengakses seluruh data hasil pertumbuhan anak. Di sini meliputi
nama, tempat tanggal lahir, dan alamat anak, serta hasil pertumbuhan anak di setiap bulannya. Setelah itu, sistem akan menampilkan seluruh data hasil pertumbuhan anak. Setelah itu, Kader Posyandu dapat mengirimkan seluruh data hasil pertumbuhan anak, dan sebelum data dikirimkan ke Puskesmas, sistem akan mengirimkan notifikasi berupa data berhasil dikirim. Setelah itu, Puskesmas dapat menerima seluruh hasil pertumbuhan anak. Berikutnya, ada activity diagram melihat laporan posyandu. Di sini sama seperti sebelumnya, Puskesmas harus dapat membuka aplikasi terlebih dahulu. Setelah itu, sistem akan menampilkan aplikasinya. Setelah itu, Puskesmas dapat mengakses data hasil pertumbuhan anak yang tadi telah dikirimkan oleh Kader Posyandu, dan sistem akan menampilkan data hasil pertumbuhan anak. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.